Halo, jumpa dengan saya Insan Gunawan. Saya adalah seorang mechanical engineer juga product designer. Di sini saya ingin berbagi bagaimana membuat desain produk 3 dimensi dengan menggunakan Autodesk Inventor. Tentunya nanti akan ada panduan tutorial atau contoh kasus bagaimana membuat desain produk 3 dimensi ini. Seri video latihan ini diperuntukkan untuk pemula atau beginner, masih level dasar yang baru belajar Autodesk Inventor dan mengaplikasikannya dalam proses pembuatan desain produk. Adapun cakupannya pada video perkenalan ini, saya juga akan menerangkan file-file yang nantinya apa dibutuhkan selama video ini. Kalau memang harus di-download, akan ada linknya di deskripsi video di bawah. Silahkan dicek. Kemudian juga ada bagaimana cara mengawali membuka Inventor di tampilan awalnya, get startnya seperti apa di home window-nya itu. Kemudian selanjutnya bagaimana membuat project, folder settingnya yang sederhana, yang mudah. Dan pengenalan pertamanya itu bagaimana mengatur navigasi tampilan atau display navigation gitu kan. Jadi tahap pertamanya adalah pengenalan navigasi tampilan. Itu sangat penting karena bagi pemula mungkin butuh pembiasaan ya dalam menggunakan Autodesk Inventor ini. Apa aja sih cakupan materinya di sini? Masih sangat-sangat dasar. Namun nanti saya akan coba aplikasikan dalam latihan. Di sini ada sketching, extrude, repulp, sweep, loft, fillet dan chamfer, juga ada shell. Saya tidak akan menerangkan satu-satu apa itu sketching, extrude, fillet dan seterusnya, tapi fitur-fitur teknik pemodelan ini digunakan langsung pada pembuatan sebuah desain produk. Jadi kurang lebih demikian. Jadi bukan apa itu sketching, enggak. Nanti kita akan lihat belajar langsung di kasusnya gitu. Jadi langsung hand on ya, langsung coba gitu. Jadi nanti ada beberapa produk ya. Di sini mengawalinya nanti ada contoh desain produk yang pertama, yaitu tempat pensil atau pensil pot gitu ya. Daripada sebuah cangkir dijadikan tempat pensil, mungkin kita coba mendesain sebuah ya sketsa tangan dulu lah. Saya buat misalnya pengen seperti ini gitu kan misalnya. Nah, kemudian juga bagaimana ini menerapkan fitur-fitur dasar tadi, ada semua di sini di produk ini gitu kan. Memang ini masih sebuah model gitu, modeling satu gitu ya, satu buah model aja. Nah, kemudian juga ini satu part ya. Kemudian juga ada yang latihan selanjutnya itu membuat sebuah produk yang terdiri dari beberapa part dan juga mengupgrade ya. Jadi kalau tadi pensil pot ini dari barang yang belum ada, mungkin kita idenya original gitu ya. Daripada saya membuat pensil seperti ini, saya pengen membuat suatu barang baru, mungkin kita akan nanti cetak dengan menggunakan 3D printer misalnya, boleh seperti ini misalnya gitu. Atau kemudian juga ini kasusnya barang yang sudah ada di pasaran, tapi saya punya ide baru, misalnya bagaimana nanti mengimprove part ini yang juga terdiri dari beberapa part, ini nggak cuma satu gitu. Nanti kita coba case-nya di video desain produk yang kedua. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini bisa rotatable, kita bisa muter. Kalau ini kan fix nih. Jadi kalau misalnya nggak dipakai ya, atau misalnya bisa dilipat ya, bisa swing gitu ke kiri ke kanan si ininya, si hangernya ya, gantungannya ini. Nah gitu kan, kadang-kadang kan kita simpan gantungan baju ini atau capstock atau gantungan topi ini di balik pintu ya, jadi ketika kosong bisa saja dilipat gitu. Nah, jadi nanti kita akan berlatih dua terlebih dahulu desain produk ini ya, pensil pot dengan gantungan baju ini. Dengan sharing video ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya mungkin bisa saja saya tambahkan produk-produk lain sebagai contoh. Bila ada ingin tanyakan, silahkan komentar di bawah, nanti kita diskusikan, saya jawab ketika ada waktu untuk bagaimana diskusi permasalahan-permasalahan yang teman-teman ingin tanyakan. Mari kita buka saja selanjutnya ke pembukaan berikutnya, bagaimana membuka
atau tampilan pertama Autodesk Inventor ini. Ini adalah tampilan awal Autodesk Inventor Profesional 2020. Bila Anda menggunakan versi yang berbeda, maka akan ada sedikit perbedaan dari segi layout atau warna saja. Namun intinya home screen ini menampilkan beberapa bagian yang sama, yaitu di sini ada bagian template, yaitu digunakan untuk membuat file baru ketika akan menggunakan Inventor untuk mendesain. Kemudian sebelah kanan ini ada bagian projects. Kemudian di bawah ini ada recent documents, yaitu bila ada file-file yang sudah kita kerjakan akan tampil thumbnailnya di sini. Bila kita kehilangan home screen ini, misalnya seperti ini, maka untuk memunculkannya lagi kita kembali ke tab di sini, Get Started pada ribbon ini, kemudian kita klik pada tombol Home. Maka home screen akan muncul dan mempermudah kita memulai memilih template yang baru. Di sini ada 4 template yang disediakan, yaitu ada Part, Assembly, Drawing, dan Presentation. Part ini digunakan untuk membuat individual part, jadi file-file part digunakan menggunakan template ini. Bila kita akan membuat suatu komponen atau desain terdiri dari banyak part, maka kita harus membuat masing-masing part pada satu file, yang kemudian akan kita assembly menggunakan template assembly ini. Jadi kita nanti akan merakitnya atau assembly-nya di file ini. Ada file tersendiri namanya file.iam untuk menggabungkan file-file part menjadi sebuah assembly yang utuh. Selanjutnya template yang ketiga ini ada template drawing, yaitu digunakan untuk membuat gambar teknik atau tampilan 2 dimensi atau fabrication drawing dari part individu atau part satuan atau assembly yang sudah kita buat sebelumnya. Dan terakhir di sini ada presentation. Presentation ini template yang digunakan untuk membuat exploded view dari assembly. Jadi ketika kita membuat assembly, kita ingin melihat bagaimana merakitnya, memperlihatkan kepada orang lain assembly yang kita buat seperti apa, exploded view-nya kita gunakan template ini. Hal lain yang perlu diperhatikan sebelum membuat desain yaitu adalah satuan dan standar yang digunakan. Untuk mengaturnya di Autodesk Inventor Profesional, kita menuju di ribbon ini, kemudian pada menu Tools, tab Tools ini ada Application Options. Oke, di sini ada muncul dialog menu, kemudian di sini ada tombol Configure Default Template. Kita bisa lihat Inventor menyediakan satuan inci dan milimeter. Kita pilih milimeter, misalnya satuannya kita bisa pilih mau ANSI, GIS atau ISO. Kita klik OK, override, terus seperti itu. Maka kita siap mendesain menggunakan satuan milimeter sesuai dengan standar ISO. Pada home screen di Autodesk Inventor di sini ada bagian projects. Projects digunakan untuk kita memudahkan dalam memanajemen file desain yang digunakan di Inventor. Salah satunya adalah untuk menentukan di mana kita menyimpan file-file atau referensi yang berhubungan dengan desain yang kita buat di Autodesk Inventor. Untuk itu, sebaiknya kita buat dulu folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan project. Misalnya kita buka File Explorer, di sini saya buat folder baru, misalnya di sini. Saya buat folder baru, saya beri nama di sini namanya desain produk misalnya. Oke, kita simpan di D latihan desain produk. Kita kembali ke Autodesk Inventor. Bagaimana membuat project baru? Kita pada tab Get Started, masih di sini ada icon projects. Di sini kemudian muncul dialog box project. Pada bagian bawah ini ada new untuk membuat project baru. Gunakan new single user project.
bila kita hanya bekerja individual atau hanya seorang diri. New Vault Project digunakan untuk teamwork menggunakan Vault. Kemudian kita klik Next. Di sini adalah name project adalah nama project yang kita gunakan, bukan nama folder, tapi project yang akan kita gunakan. Di sini kita kan belajar desain produk, tapi boleh juga kita gunakan sama dengan nama foldernya untuk mempermudah. Kita beri nama seperti ini. Secara default, Inventor mengarahkan lokasinya seperti ini, tapi kita sudah membuat folder, kita arahkan ke folder yang sudah kita buat, yaitu di sini desain produk. Oke. Di sini D, latihan desain produk. Kemudian ini adalah folder yang akan menyimpan semua file kita. Seperti dibuatkan bookmark atau shortcut oleh Inventor, akan mudah mencarinya pada folder tersebut. Seperti ini. Dan nanti ada file yang dibuat, yaitu file baru, yaitu dengan extension .ipj, desain produk .ipj. Bila kita akan membuat, untuk membuka project di waktu yang akan datang. Seperti ini, nama, pilih folder, kemudian kita klik next. Di sini dibiarkan seperti default aja seperti ini, kita finish. Maka dengan sendirinya Autodesk akan mengaktifkan project desain produk yang baru saja kita buat. Seperti ini, ada tanda checklist, dan maka project yang aktif adalah desain produk yang akan kita buat sama-sama belajar dalam beberapa waktu ke depan ini. Kali ini saya akan memperkenalkan navigasi tampilan pada Autodesk Inventor. Saya sudah siapkan sebuah benda yang saya buat sebelumnya berupa dadu. Saya akan menavigasi bagaimana ngelihat dadu ini dari berbagai sisi dengan mudah. Pertama kita lihat pada kanan atas, di sini ada berupa box disebut view cube, ada tulisan top, right, front, dimana kalau kita klik pada tombol top, nah kita akan melihat bagian atas dari dadu ini. Kemudian di seputar ini ada tanda-tanda panah, baik segitiga ataupun tanda panah putar ini. Saya klik coba di sini. Nah, ini akan memutar tampilan sesuai dengan view cube ini. Perhatikan juga pada sumbu X, Y, Z di sini ikut berputar. Artinya kata sesungguhnya merubah navigasi tampilan, bukan memutar objek. Untuk mengembalikan, saya klik tombol Home. Saya juga bisa melihat sisi kanan dengan klik tombol Right, atau pada sudut view cube ini seperti ini untuk isometrik, seperti ini, atau pada garis yang di bawah ini bisa seperti ini. Jadi apapun yang kita lihat pada titik view cube ini akan ditampilkan di layar. Kita kembali lagi ke home. Untuk view cube satu lagi triknya yaitu kita bisa klik dan tahan lalu putar. Jadi saya klik pada view cube ini, tahan, kemudian saya putar. Maka tampilan di layar pun akan berputar mengikuti sesuai dengan view cube ini. Itu adalah navigasi pada view cube. Saya klik kembali untuk tampilan awal ini pada tombol home. Navigasi selanjutnya menggunakan tombol-tombol icon yang ada pada navigasi panel ini. Ini ada beberapa tombol. Saya mulai dari tombol bergambar tangan, ini disebut dengan pen. Saya klik, kemudian icon ini berubah gambar. Saya klik dan tahan pada layar. Fungsinya adalah untuk panning atau menggeser tampilan pada layar, bisa ke kiri kanan, atas bawah, atau bawah, bebas. Kemudian selanjutnya ada
tombol zoom, saya gunakan untuk memperbesar atau memperkecil, zoom in atau zoom out seperti ini. Kemudian saya klik pada zoom all, menampilkan semua objek yang kita buat pada layar. Kemudian di sini ada zoom window. Saya misalkan akan membuat kotak area seperti ini, maka hanya area itu aja yang kita zoom. Kemudian saya kembalikan lagi zoom all. Di sini ada zoom selective. Saya pilih dulu misalnya bidang ini yang kita zoom. Maka gunakan zoom selective seperti ini. Selanjutnya di sini saya ada orbit. Ketika saya klik, maka ada lingkaran seperti ini. Ikonnya pun berubah. Kalau saya klik di bagian dalam, maka akan memutar seperti ini, orbit. Perhatikan view cube juga ikut berputar ya. Di sini view cube juga ikut berputar. Karena memang view cube itu seperti saya bilang sebelumnya adalah representasi tampilan objek desain seperti ini. Kemudian kalau saya klik pada luar view cube ini, dia akan merotasi tampilan. Jadi klik di luar lingkaran dan di dalam hasilnya akan berbeda. Begitu juga ada garis ini, seperti ini, rotasi, atau pada garis vertikal. Nah, itu gunanya orbit. Selanjutnya di sini ada look at. Ya, untuk look at ini, saya akan melihat sisi ini gunakan look at. Dia akan menampilkan secara tegak lurus sisi yang kita pilih dengan menggunakan perintah look at. Saya kembalikan ke home. Nah, satu lagi tombol icon yang sangat powerful, yaitu di sini namanya steering wheel. Nah, seperti ini, atau di sini namanya adalah view navigation wheel. Di sini ada tulisan zoom, orbit, pan, rewind. Saya klik dan tahan pada zoom, maka Autodesk akan memberikan fasilitas untuk zoom seperti ini. Saya lepas tombol mouse-nya. Di sini saya geserkan ke orbit, klik dan tahan seperti ini. Saya lepas tombol mouse-nya. Di sini ada pen, klik tahan. Ini ada pen. Kemudian saya gunakan tombol rewind, klik tahan. Maka di sini ada rekaman tampilan sebelumnya, kita bisa kembali dengan cepat ke tampilan tersebut. Nah, seperti ini kita bisa pilih, oh sepertinya yang tampilan yang ini yang lebih jelas, nah, yang ingin kita lihat, kita bisa gunakan rewind seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi navigasi yang ada pada cube, view cube, dan navigation panel. Selanjutnya navigasi langsung bisa digunakan menggunakan scroll pada mouse. Jadi tombol scroll yang ada di tengah, kalau saya putar seperti ini, hasilnya adalah zoom in dan zoom out, putar ke atas dan ke bawah. Atau tombol scrollnya kita tekan dan geser, klik dan tahan, kemudian geser, maka tampilan akan bisa kita geser-geser dengan sama dengan perintah pen ya, seperti ini. Itulah beberapa alat navigasi yang akan banyak kita gunakan pada saat proses desain ke depan, yaitu dengan menggunakan view cube, navigation panel, atau langsung menggunakan tombol scroll pada mouse.